Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika dan nomor NIM-nya 211001058 kelas 1 S1.09C dan cita-cita saya akan menjadi wirausahawan. Oke, saya akan pertama berjudul pengertian konstruksi konstruksi dasar penuntutan pemilihan percabangan. Ini judulnya dasar teori. Konstruksi dasar pemilihan atau disebut juga selection, selain runtutan sekuensi konstruksi dasar lain yang dapat digunakan untuk membangun sebuah algoritma adalah pemilihan selection yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan. Selanjutnya, apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya dengan adanya pemilihan tersebut, maka program seolah-olah dapat mempunyai pikiran bercabang karena mampu mengambil keputusan selanjutnya berdasarkan kondisi tertentu. Oleh karena itu, konstruksi dasar pemilihan sering disebut juga dengan percabangan pengambilan keputusan. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true atau false, dan dikatakan terpenuhi. Jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut, maka operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditujukan pada tabel berikut. Dan ini tabel pemilihan percabangan. Yang pertama, operator sama dengan deskripsinya sama dengan contoh M sama dengan N. Yang kedua, tanda seru sama dengan operatornya, deskripsinya tidak sama dengan. Contohnya M tanda seru sama dengan N. Dan operatornya simbolnya lebih besar kayak gini, deskripsinya lebih besar. Contohnya M lebih besar N. Dan ini lebih kecil atau kurang dari deskripsinya lebih kecil. Contohnya M lebih kecil N. Yang kelima, lebih besar sama dengan. Contohnya M lebih besar sama dengan N. Yang keenam, kurang dari atau lebih kecil sama dengan M lebih kecil sama dengan N. Dan deskripsinya logi N. Deskripsinya contohnya M kurang 100 dan M lebih 80. Dan ini garis vertikal 2 itu operator deskripsinya logic OR. Contohnya M lebih dari 100, logic OR M kurang 0. Dan ini yang terakhir, tanda seru yang mendeskripsikan logic NOT. Contohnya tanda seru M sama dengan N, yaitu konstruksi yang tadi gambarnya adalah konstruksi dasar pemilihan dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pemilihan tunggal, pemilihan ganda,
dan pemilihan majemuk lebih dari 2, dan pemilihan bersarang. Yang pertama adalah pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada suatu kondisi saja jika kondisi terpenuhi. Bernilai true, maka proses yang ada di dalam kondisi tersebut akan dijalankan, dan jika kondisi tidak terpenuhi atau disebut juga bernilai false, maka tidak akan ada proses yang dijalankan tersebut. Proses tersebut dilewati. Bentuk flowchart untuk pemilihan tunggal adalah sebagai berikut. Dan ini pertama mulai, dan kita diingatkan syarat. Kalau iya nanti diberi instruksi, kalau tidak langsung selesai. Oke, selanjutnya, dan ini sedangkan bentuk passcode-nya untuk pemilihan tunggal adalah sebagai berikut. If kondisi, dan proses atau instruksi, and if, dan hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. If kondisi dalam kurung proses atau instruksi titik koma keluar kurung. Dan kedua, pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, dan sedangkan proses yang ada di kondisi kedua akan dilewati. Namun sebaliknya, jika kondisi pertama tidak terpenuhi bernilai false, maka proses pada kondisi pertama yang akan dilewati, dan proses yang ada pada kondisi kedua yang akan dijalankan. Bentuk flowchart untuk pemilihan ganda adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mulai syarat. Kalau ada, tulis instruksinya satu, kemudian selesai. Kalau tidak, tulis instruksi keduanya selesai. Dan berikutnya, sedangkan bentuk passcode-nya untuk pemilihan ganda adalah sebagai berikut. If kondisi dan proses atau instruksi min 1, else proses atau instruksi min 2, and if. Dan hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. If kondisi dalam kurung proses atau instruksi min 1 titik koma keluar kurung, else dalam kurung proses atau instruksi min 2 keluar kurung. Yang ketiga, pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada. Jika kondisi pertama terpenuhi bernilai true, maka hanya proses yang ada di kondisi pertama saja yang akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Namun jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kondisi berikut akan diperiksa sebagai diperoleh kondisi yang diminta terpenuhi, dan proses yang ada pada kondisi tersebut akan dijalankan, sedangkan proses yang ada di kondisi yang lain akan dilewati. Bentuk flowchart untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. Ini mulai, dan syarat, dan T, syarat 2, syarat 3, syarat N, instruksi N. Ini true, kalau true nanti ke syarat 2, kalau no berarti langsung instruksi dan selesai. Oke, sedangkan bentuk passcode-nya untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. If kondisi min 1 10 proses atau instruksi min 1, else if kondisi min 2 10 proses atau instruksi min 2, else if kondisi min 3 10 proses
atau kondisi min 3. Else if kondisi min m, then proses atau kondisi min m. Else proses atau instruksi min n and if. Dan hasil translasi konstruksi bahasa C adalah sebagai berikut. If kondisi min 1 proses atau instruksi min 1. Else if kondisi min 2 proses atau instruksi min 2. Else if kondisi min 3 proses atau instruksi min 3. Else if kondisi min m proses atau instruksi min m. Else proses atau instruksi min n. Oke, yang selain menggunakan struktur if else, pemilihan majemuk juga dapat dilakukan dengan menggunakan struktur yaitu switch case sebagai alternatifnya. Namun struktur switch case hanya dapat digunakan untuk kondisi perbandingan sama dengan tidak dapat digunakan untuk kondisi yang membandingkan yang lebih sama dengan kurang atau kurang sama dengan. Selain itu struktur switch case hanya tergantung pada satu variabel saja, dan kondisi yang diperiksa harus berupa data integer, karakter atau boolean. Oleh karena itu tidak yang diperiksa berupa data integer, karakter atau boolean. Oleh karena itu tidak semua bentuk if min else dapat diubah menjadi switch case, tetapi semua bentuk switch case dapat diubah menjadi if else. Bentuk passcode untuk pemilihan majemuk dengan menggunakan struktur switch case adalah sebagai berikut. Select case disebut variabel switch konstanta min 1.2 proses atau instruksi min 1 titik koma case konstanta min 2.2 proses atau instruksi min 2 titik koma case konstanta min m titik 2 proses atau instruksi min m titik koma case else titik 2 proses atau instruksi min n and select. Oke, hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. Switch variabel case konstanta min 1.2 proses atau instruksi min 1 titik koma break titik koma case konstanta min 2.2 proses atau instruksi min 2 titik koma break titik koma case konstanta min m titik 2 proses atau instruksi min m titik koma break titik koma default titik 2 proses atau instruksi min n titik koma break titik koma. Dan pemilihan yang terakhir, kalau nggak salah, pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Dengan kata lain, terdapat struktur if di dalam struktur if sebelumnya. Disebut juga next if. Jika kondisi if sebelumnya kondisi 1 terpenuhi bernilai true, maka struktur if yang ada di dalamnya kondisi 2 akan praktikum algoritma dan pemrograman FDI diperiksa di struktur kondisi 2 akan dijalankan bentuk flowchart. Pemilihan bersarang adalah sebagai berikut, dan ini kondisi 1 false, true, kondisi 2 kalau true, kalau false ke statement 3, kalau false kalau true statement 1, statement X, dan statement. Oke, yang sedangkan bentuk passcode untuk pemilihan majemuk adalah sebagai berikut. If kondisi min 1 10, if kondisi min 2 10, proses atau instruksi min 11, else proses atau instruksi min 12, and if else proses atau instruksi min 2. Hasil translasi ke struktur bahasa C adalah sebagai berikut. If kondisi min 1, if kondisi min 2, proses atau instruksi
min 11 else proses atau instruksi min 12 else proses atau instruksi min 2. Dan kali ini akan memulai live programnya. Oke, yang pertama include string using namespace std int main dan int laptop ini untuk variabelnya, int perbaikan, dan oke di sini akan outputnya ya count nama artika name 158 ENTL con kelas S1.09c ns dan con dengan welcome. Jadi ini program saya service punya saya 3. Dan con lagi. Oke, silakan pilih server, service endl. Klikkan lagi maaf terus satu titik service biasa kedua service full full endl kedua 3 3 service spesial and
tulisan cinnya laptop biar nanti ada hasilnya. Berarti laptop ini tulisan kon ini bentar, ENDL ya, ini aja. Oke, pertama if mau tutup laptop jam tangan, maaf, satu kon pilih service yang ingin di service. Code pertama satu service biasa, dua service full, kon tiga service spesial dan pesan kon lagi, dan ini kita tentukan pilih service yang akan diambil NDL pesan tambah jin biar ada hasilnya laptop. Oke. Dan if lagi laptop sama dengan satu kurung ini kon satu, kita akan pilih server biasa, coba biasa ENDL kon biaya, dan ini biaya service dengan 500, kita akan dihargai misalnya 50 pesan INDL, dan terakhir kita tutup INDL. Oke, yang ke if laptop sama tangan dua kurung tutup maaf
lagi con con kita akan masuk ke pilih kedua service full ENDL kan lagi kita akan nambah biaya service dan biaya service full perkirakan 75 aja, masa mahal-mahal. Oke, ENDL lagi con dan con lagi kita rapiin biar ada spasinya. Oke, yang ke terakhir else if ya, laptop satu, maaf, con kita masukkan ke satu service biasa ENDL maaf, kita spesial aja con service tidak tersedia dan con ENDL maaf, kita coba ini hasilnya. Kita pilih satu dan kita diambil dua, dan hasilnya ini kita ulangi, pilih dua kayak gini ya. Kalau tiga di sini nanti ada aduh kok kayak gini ya. Maaf, coba saya ulangi. Kalau ambil tiga, di sini ada service tidak tersedia, maaf, ini nomor tiga ya. Coba ulangi lagi. Jadi di sini ada service tidak tersedia. Dan oke, itu saja. Kita selanjutnya flowchartnya. Yang pertama, start invert service,
dan input kedua tiga service itu input laptop input laptop, input laptop, dan ini kita if kali tidak ada if kita tidak bisa menghasilkan output yang service biasa. Sama juga yang ini terusan kita akan biaya service ini maaf tidak melayani service Anda tadi tidak bisa, jadinya kembali ke awal lagi. Kalau banyak servicenya tidak, kembali ke awal lagi. Kalau iya, selesai. Oke, yang terakhir coachnya perubahan tidak akan datang jika menunggu orang lain atau lain waktu. Kita sendiri adalah orang yang kita tunggu-tunggu. Kita adalah perubahan yang kita cari. Barack Obama. Oke, itu saja presentasi saya. Kalau ada kurang dan tidak menyenangkan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.